Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok gitu sih? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hudaya Saada dengan NIM 1231014, nomor absen 23. Baiklah, di sini di video kali ini saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat dari bangun ruang berikut. Yang pertama itu kubus. Nah, di sini sudah ada gambarnya. Nah, sifat yang pertama itu semua sisi kubus berbentuk persegi panjang, yaitu A, B, C, D. A, B, C, D ini berbentuk persegi panjang. Kemudian E, F, G, H berbentuk persegi panjang. Kemudian ada A, D, E, H, B, C, F, G, E, F, A, B, dan H, B, B, C. Nah, sifat yang kedua yaitu semua rusuk berukuran sama panjang, yaitu ada A, B, B, C, C, D, D, A, E, E, H, H, B, dan seterusnya. Nah, sifat yang ketiga, setiap diagonal bidang pada kubus memiliki ukuran yang sama panjang. Setiap diagonal, nah di sini seperti BG dan BG dan CD, CF. Ini diagonal sama panjang. Nah, yaitu kedua garis tersebut merupakan diagonal bidang kubus pada B, C, F, G. Nah, sifat yang keempat yaitu setiap diagonal ruang pada kubus memiliki ukuran yang sama panjang, yaitu di sini HB, 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 AD, DF, dan CE. HB, G, GA, F, D, dan C. Nah, sifat yang kelima yaitu setiap bidang diagonal pada kubus memiliki bentuk persegi panjang. Nah, setiap diagonalnya itu sini itu ada AC dan GE. AC diagonal ruang pada kubus yang sama panjang. Nah, kemudian kita lanjut di sifat-sifat bangun ruang balok. Sifat yang pertama yaitu sisi balok berbentuk persegi panjang. Nah, yang mana di sini itu contohnya AB, CD, E, F, G, H, A, B, F, E, D, C, D, G, H. Nah, itu sisi balok yang berbentuk persegi panjang. Kemudian ada rusuk-rusuk yang sejajar memiliki ukuran sama panjang, yaitu AB, B, AB, C, AB, C, D, E, F, G, H, G, H. Nah, A, B, C, D, E, F, G, H ini memiliki rusuk yang sama panjang. Nah, kemudian A, AE, B, F, C, G, D, H itu juga memiliki rusuk yang sama panjang. Nah, sifat yang ketiga yaitu setiap diagonal bidang pada sisi yang berhadapan memiliki ukuran yang sama panjang.
kemudian A, B, F, E itu juga memiliki diagonal yang sama panjang. Nah, yang keempat yaitu setiap diagonal ruang pada balok memiliki ukuran sama panjang. Nah, sifat yang keempat yaitu setiap diagonal ruang pada balok memiliki ukuran sama panjang, yaitu AG, EC, DF, DF dan HB. Nah, itu setiap diagonal ruang pada balok yang memiliki ukuran yang sama panjang. Nah, yang kelima, setiap bidang diagonal pada balok memiliki bentuk persegi panjang, yaitu ED, dan FC. Nah, yang selanjutnya yaitu sifat-sifat bangun ruang tabung. Nah, di sini sifat-sifat bangun ruang tabung memiliki 6 sifat. Nah, yang pertama yaitu memiliki 3 sisi. Yang pertama yaitu ini. Nah, yang di atas ini disebut sisi alas. Nah, yang ini, nah ini disebut selimut. Sisi selimut. Nah, yang di bawah ini disebut sisi alas. Nah, jadi tabung itu memiliki 3 sisi alas, sisi selimut dan sisi atas, sisi selimut dan sisi alas. Nah, yang kedua tidak memiliki titik sudut. Nah, tidak memiliki titik sudut, jadi tidak ada titik sudut di bangun ruang tabung. Nah, yang ketiga memiliki 2 rusuk. Nah, 2 rusuk yang mana? Yaitu ini. Ini kedua ini disebut rusuk. Nah, kedua ini dan ini disebut rusuk. Nah, yang keempat yaitu alas dan tutup berbentuk lingkaran. Yang mana alas tadi? Alas dan tutup berbentuk lingkaran. Yang ini apa tadi? Ini alas, yang ini tutup. Nah, jadi balok
D itu sama dengan diameter tabung. Jari-jari salah. R itu sama dengan jari-jari tabung. Jari-jari tabung. Nah, jadi sifat ekologinya itu mempunyai diameter tabung, tinggi, dan jari-jari. Nah, yang mana? Tadi ini R sama dengan jari-jari, T sama dengan tinggi tabung, dan D sama dengan diameter tabung. Nah, yang keenam yaitu selimut tabung berbentuk persegi panjang. Yang mana selimut tadi? Yang di sini ini namanya selimut tabung. Selimut tabung yang berbentuk persegi panjang. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang sifat bangun ruang kerucut. Nah, sifat bangun ruang kerucut. Yang pertama yaitu alas berbentuk lingkaran. Nah, yang mana alas? Alas itu yang di bawah. Ini namanya alas. Alasnya apa? Alasnya berbentuk lingkaran. Oke, sifat yang kedua memiliki satu titik puncak, yang dimana satu titik puncak tersebut terletak di atas yang menghubungkan semua sisi selimut bertemu. Yang mana? Ini namanya titik puncak. Puncak. Nah, yang terletak di atas kerucut. Nah, sifat yang ketiga yaitu memiliki dua sisi. Sisi alas yang berbentuk lingkaran dan sisi lengkung yang berbentuk selimut. Nah, yang mana? Sisi alas tadi, sisi alas yang berbentuk lingkaran. Nah, sedangkan sisi lengkung itu sisi lengkung selimut. Yang mana? Ini tadi sama seperti tabung. Sisi lengkung biasa atau selimut. Bisa dibilang sisi lengkung dan sisi selimut. Nah, yang keempat yaitu memiliki satu titik tusuk. Memiliki satu titik tusuk ini gimana? Di atas. Ini titik tusuk tuh di atas dan titik mana sih? Memiliki satu tusuk. Titik puncak yang terletak itu kok. Titik tusuk. Adalah yang keempat yaitu memiliki satu tusuk. Nah, yang kelima tidak memiliki tusuknya tuh itu lingkarannya. Oh, ini. Nah, ini bukan. Apa titik ini? Nah, ini tusuknya. Kamu panahnya di emang salah itu. Coba. Nah, yang keempat yaitu memiliki satu tusuk. Yang mana? Nih, tusuknya itu yang berbentuk lingkaran di sini. Nah, yang kelima tidak memiliki sudut. Nah, yang keenam memiliki tinggi jari-jari dan diameter. Tinggi jari-jari dan diameter. Nah,
selanjutnya yaitu sifat-sifat dari bangun ruang prisma segitiga. Prisma segitiga. Nah, prisma segitiga ini memiliki 6 sifat. Yang pertama yaitu memiliki 5 sisi. Memiliki 5 sisi ya. Nah, memiliki 5 sisi yaitu dua sisi segitiga. Alas segitiga, alas dan tutup. Nah, kemudian memiliki tiga persegi panjang. Memiliki 3 persegi panjang sebagai sisi tegak. Nah, sifat yang kedua yaitu memiliki 6 titik sudut. Yang mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, memiliki 6 titik sudut. Nah, yang ketiga, sifat yang ketiga yaitu memiliki 9 rusuk. Nah, yang mana terdiri dari 3 rusuk alas, 3 rusuk alas. Kemudian 3 rusuk tegak. Sifat yang ketiga yaitu memiliki 9 rusuk. Yang mana? Yaitu terdiri dari 3 rusuk alas. 3 rusuk alas. Yang ketiga yaitu memiliki 9 rusuk. Yang pertama terdiri dari 3 rusuk alas AB, BC, dan CA. Nah, dan 3 rusuk tutup F, D, F, D. Nah, dan 3 rusuk tegak. 3 rusuk tegak E, B, F, A, dan B, C. Nah, yang kelima, keempat, yaitu sisi alas dan tutup berbentuk sama dan sejajar. Yang keempat, yaitu sisi alas dan tutup berbentuk segitiga yang sama dan sejajar. Sisi alas sama dan sejajar. Sisi tutup sama dan sejajar. Sifat yang kelima
DC Sifat yang keenam yaitu rusuk tegak memiliki panjang yang sama. D, C, F, A, dan E, B. Nah, yang terakhir yaitu memiliki 6 diagonal sisi, yang mana A, AE, FB, D, A, FC, dan D, B, E, C. Nah, jadi itu penjelasan tentang sifat dari bangunan dua prisma segitiga. Baiklah, selanjutnya soal yang kedua yaitu buktikan rumus luas permukaan dan buatlah 2 contoh plus jawaban pada bangun ruang berikut. Nah, contoh yang pertama yaitu kubus bangun ruang rumus luas permukaan kubus. Nah, di sini kubus itu memiliki 6 sisi yang kongruen. Nah, yaitu sama bentuk dan ukuran. Setiap sisi kubus berbentuk persegi, luar persegi. Luas sebuah persegi adalah sisi kali sisi atau sisi. Karena ada 6 sisi, maka luas permukaan kubus adalah 6 kali luas persegi sama dengan 6S kuadrat. Jadi rumus luas permukaan kubus adalah 6S kuadrat. Nah, contoh soal yang pertama yaitu sebuah kubus memiliki panjang sisi 5 cm. Nah, berapakah luas permukaan kubus tersebut? Nah, diketahui panjang sisi sama dengan 5 cm. Ditanya, berapa luas permukaan kubus tersebut? Nah, penyelesaiannya luas permukaan sama dengan 6S kuadrat atau 6 dikali 5 cm kuadrat. Nah, 6 dikali 5 cm dikali 2 sama dengan 12 cm. Nah, berapakah luas permukaan kubus tersebut? Jawab. Nah, diketahui pada sisi tadi sama dengan 12 cm. Nah, ditanya berapa luas permukaan kubus tersebut. Nah, penyelesaiannya dengan cara tadi rumus S6 kali S pangkat 2. Nah, luas permukaan sama dengan 6 kali S pangkat 2. 6-nya kita turunkan
berarti 12 karena pangkat 2, 12. Nah, 6 tuliskan lagi. Nah, 12 kali 12 sama dengan yaitu contoh soal yang kedua baiklah, yang selanjutnya yaitu bagian balok bangun akan. Baiklah, selanjutnya yaitu pembuktian rumus luas permukaan dan buatkan contoh plus jawaban pada bangun ruang balok. Nah, pembuktian rumus balok yaitu balok memiliki 6 sisi. Nah, sisi tersebut berpasangan dan kongruen. Yang pertama, sisi alas dan sisi bawah. Sisi alas dan sisi bawah yaitu dua sisi dengan ukuran P dan L. P dan L itu panjang dan lebar. Nah, yaitu 2 dikali P dikali L sama dengan 2PL. Nah, yang kedua, sisi depan dan belakang, sisi ini depan dan belakang itu dua sisi dengan ukuran P kali L, panjang kali P kali T, yaitu panjang kali tinggi. Nah, 2 dikali P dikali T sama dengan 2PT. Kemudian yang ketiga, sisi kanan dan kiri. Sisi kanan dan kiri. Nah, dua sisi dengan ukuran L dan T, lebar dan tinggi, yaitu 2 dikali L dikali T sama dengan 2LT. Nah, jadi rumus luas permukaan balok tersebut adalah gabungan dari ketiga ini, yaitu 2PL ditambah 2PT ditambah 2LT. Nah, di sini ada contoh soal ini biar kita bisa lebih paham lagi dengan penggunaan rumus tersebut. Nah, jadi kita buktiin di contoh soal yang pertama. Sebuah balok memiliki panjang 8 cm, lebar 5 cm dan tinggi 3 cm. Berapa luas permukaan balok tersebut? Nah, jawab P. Nah, jawab diketahui panjang dari berapa? Panjang kita kasih simbol dari P. Nah, panjang itu sama dengan 8 cm. Kemudian L lebar sama dengan 5 cm. Kemudian P tinggi sama dengan 3 cm. Nah, yang ditanyakan berapakah luas permukaan balok tersebut? Nah, penyelesaiannya itu dengan cara luas permukaan sama dengan 2 dikali PL ditambah PT ditambah LT, yang mana 2 dikali P sama dengan 8 cm, L sama dengan 5 cm. P dikali 8 cm dikali 5 cm. Kemudian ditambah P 8 cm dikali T 3 cm. Kemudian ditambah lagi L sama dengan 5 cm dikali T 3 cm. Nah, kemudian 2 kita turunkan, 2 dikali yang kita kerjakan yang ini dulu yang awal. 8 cm dikali 5 cm berapa? Dapatlah 40 cm pangkat 2. Kemudian yang kedua 8 cm dikali 3 cm, yaitu dapatlah 24 cm pangkat 2. Yang ketiga 5 dikali 3 cm 5 cm dikali 3 cm sama dengan 15 cm pangkat 2. Nah, kemudian kita jumlahkan 40
Kemudian, contoh soal yang kedua yaitu sebuah balok memiliki panjang sama dengan 10 cm, lebar 7 cm, dan tinggi 5 cm. Berapakah luas permukaan balok tersebut? Nah, diketahui panjang sama dengan 10 cm, lebar L sama dengan 7 cm, dan tinggi T sama dengan 5 cm. Nah, yang ditanya, berapakah luas permukaan balok tersebut? Penyelesaian luas permukaan sama dengan 2 dikali PL ditambah PT ditambah LT. Nah, yang mana 2 dikali P berapa? P sama dengan 10 cm, 7 L sama dengan 7 cm, jadi 10 dikali 7. Kemudian ditambah P sama dengan 10 cm, dan L sama dengan 5 cm, dikali 10 dikali 5 cm. Nah, kemudian ditambah L sama dengan 7 cm, T sama dengan 5 cm. Nah, turunkan 2. 10 cm dikali 7 cm sama dengan 70 cm kuadrat. Ditambah 10 dikali 5 cm sama dengan 50 cm kuadrat. Ditambah 7 dikali 5 cm, 7 cm dikali 5 cm sama dengan 35 cm kuadrat. Jadi ini kita jumlahkan 70 ditambah 50 ditambah 35 sama dengan 155. Baiklah, yang selanjutnya yaitu pembuktian rumus luas permukaan tabung. Nah, luas dua alas lingkaran, setiap lingkaran memiliki luas PR kuadrat. Nah, yaitu 2 dikali rumus luas lingkaran, yaitu 2 dikali PR kuadrat, sama dengan 2 kali Pi kali R kuadrat, atau PR kuadrat ditambah PR kuadrat sama dengan PR kuadrat. Nah, 2 lingkaran, 2 PR kuadrat. Nah, jadi luas permukaan tabung adalah luas 2 alas tambah 2 selimut, 2 PR kuadrat ditambah 2 PR, atau 2 PR dan R tambah T. Nah, biar lebih jelas, kita masuk ke contoh soal 1. Contoh soal pertama. Nah, hitunglah luas permukaan sebuah tabung dengan jari-jari 14 cm dan tinggi 20 cm. Nah, diketahui jari-jari itu sama dengan R sama dengan 14 cm. Nah, tinggi sama dengan T sama dengan 20 cm. Nah, ditanya berapa luas permukaan tabung tersebut? Ya, hitunglah luas permukaan tabung. Nah, penyelesaian 2 penyelesaiannya 2 PR dalam kurung R tambah T sama dengan 2 dikali 22/7. Kenapa 22/7? Nah, PR itu ada 22/7 dan 3,14. Ya. Kapan kita pakaikan 22/7 dan 3,14? Itu pada saat jika bilangan 7 atau kelipatan 7 kita pakai 22/7. Nah, karena di sini itu kelipatan 7, 14 kan kelipatan 7. Jadi kita pakai
ini R sama dengan 14 ditambah 20. Nah, ini 2 dikali PR. Ini kita jumlahkan dulu, dapatlah 34. Kemudian 2 PR 2 dikali 22 atau 7, 14 bagi 7 juga bisa. Nah, jadi 2 dikali 22 dikali 34 sama dengan 22 dikali 22 dikali 2 sama dengan 88 dikali 34. Nah, jadi hasil dari jadi luas permukaan tabur adalah 2,992. Jadi luas permukaan tabung adalah 2.992 cm². Nah, contoh soal yang kedua yaitu Ani membuat tempat sendok berbentuk tabung dari kaleng. Nah, jari-jarinya itu 7 cm dan tingginya 12 cm. Nah, Ani ingin menutupi seluruh permukaan kaleng dengan kertas warna. Berapakah luas kertas yang dibutuhkan? Ya, nah, diketahui jari-jari atau R sama dengan 7 cm dan tinggi sama dengan atau T sama dengan 12 cm. Nah, yang ditanya berapa luas kertas yang dibutuhkan? Penyelesaiannya, luas permukaan tabung rumusnya 2πr dalam kurung R tambah T. Nah, di sini pengerjaannya, misalnya 2 dikali 2/7 karena ini kelipatan 7, karena kelipatan 7 jadi pakai 2/7. Dikali 7, R-nya sama dengan 7. Kemudian dalam kurung R sama dengan 7 ditambah T sama dengan 12. Nah, kemudian 2 dikali 2/7 dikali 7. Kita kerjakan yang di dalam kurung dulu. Kita kerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu. 7 ditambah 12 sama dengan 19. Nah, kemudian ini 22 kali 22/7 dikali 7. Nah, kita bisa 22 kali 22 atau 7 dibagi 7. Kalau ini dibagi 7 kan habis. Itu kan habis. Hitung aja habis. Nah, kemudian 2 dikali 22 dikali 19. Nah, 22 dikali 22 sama dengan 44. Kemudian 19. Nah, sama dengan 44 dikali 19 sama dengan 836 cm. Nah, jadi luas kertas yang dibutuhkan adalah 836 cm. Nah, pembuktian rumus luas permukaan kerucut
pi R kuadrat ditambah pi RS atau pi R dalam kurung R ditambah S. Nah, untuk pembuktiannya, untuk lebih jelasnya, ada contoh soal pertama, yaitu sebuah kerucut memiliki jari-jari 10 cm dan panjang garis pelukis 13 cm. Hitunglah luas permukaan kerucut. Nah, diketahui jari-jari atau R sama dengan 10 cm dan garis pelukis atau S sama dengan 13 cm. Nah, yang ditanyakan, hitunglah luas permukaan kerucut. Ya, tanya. Nah, penyelesaiannya pi R dalam kurung R tambah S rumusnya ya. Nah, jadi karena di sini kita bukan bilangan 7 atau kelipatan 7, jadi kita pakai pi-nya itu 3,14. Oke. Nah, 3,14 dikali R. R-nya berapa? R-nya 10 cm. 10 dikali dalam kurung 10 ditambah 13. Nah, kemudian kita jumlahkan dulu yang dalam kurung, yaitu 10 ditambah 13 sama dengan 23. Nah, kemudian turunkan 13,14 dikali 10 sama dengan 10 dikali 23 sama dengan 230. Turunkan 3,14. Berapa 3,14 dikali 230 sama dengan 722 cm. Jadi luas permukaan kerucut adalah 722 cm. Untuk soal yang kedua, yaitu diketahui sebuah kerucut memiliki jari-jari 14 cm dan garis pelukisnya 20 cm. Nah, hitunglah luas permukaan kerucut tersebut. Nah, diketahui jari-jari atau R sama dengan 14 cm, garis pelukis atau S sama dengan 20 cm. Yang ditanya luas permukaan kerucut tersebut. Penyelesaian. Nah, luas permukaan kerucut pi R dalam kurung R tambah S sama dengan pi-nya 22/7 karena ini kelipatan 7. 22/7 dikali 14 dikali dalam kurung 14 tambah 20. Nah, kita jumlahkan dulu 14 tambah 20 sama dengan 34. 22/7 dikali 14 dikali 35. 22/7 14 kali 7 sama dengan 2. Jadi 22 kali 2 kali 34. Kita jumlahkan dulu 2. Kita jumlahkan 2 kali 2 kali 34 sama dengan 1496. Jadi luas permukaan kerucut adalah 1496 cm². Nah, yang selanjutnya yaitu pembuktian rumus luas permukaan bangun ruang 5 segitiga. Nah, yang dimana luas persegi panjang ABCD ditambah luas segitiga TAB ditambah luas segitiga TBC ditambah luas segitiga TCD dan ditambah luas segitiga TAD. Nah, luas alas ditambah jumlah seluruh sisi tegak, yaitu luas permukaan
berapa? 10 pangkat 2 itu berapa? 10 pangkat 2 itu sama dengan 100. Nah, jadi luas permukaan limas adalah 100 akar 3 cm kuadrat. Nah, yang terakhir yaitu contoh soal kedua, limas segitiga. Nah, hitunglah luas permukaan sebuah limas segitiga yang sama panjang. Rusuknya adalah 12 cm. Nah, diketahui panjang rusuknya adalah 12 cm. Ditanya luas permukaan limas. Nah, penyelesaian yaitu luas permukaan limas sama dengan rumus yang tadi, S kuadrat akar 3. Nah, S-nya berapa? S-nya 12 atau panjang rusuknya yaitu 12 kuadrat. 12 kuadrat akar 3. Nah, berapa 12 dikali 12 kuadrat itu sama dengan 12 dikali 12. 12 dikali 12 itu sama dengan 144. Jadi